Baik, selanjutnya ada bab 4 yang dimana bab 4 merupakan hasil penelitian dan pembahasan pada skripsi ini. Seperti yang sudah dijelaskan pada latar belakang masalah yang tertera pada bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah pada skripsi ini yaitu ditemukannya pada hasil awal dari observasi, data anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja Kecamatan Kota Pinang Labuhan Batu Selatan terus mengalami ketidaksesuaian antara anggaran yang dialokasikan dengan realisasi anggaran di lapangan. Hal ini dikarenakan ada beberapa kegiatan yang dianggarkan tetapi tidak terrealisasi dengan baik karena disebabkan oleh beberapa faktor. Oleh karena itu, untuk mengetahui tingkatan pengukuran efisiensi anggaran pada daerah tersebut, maka dengan demikian hasil penelitian dan pembahasan dapat dilihat sebagai berikut. Nah, di sini pada poin A, yaitu gambaran umum Kecamatan Kota Pinang Labuhan Batu Selatan, terdapat 4 subbab, yaitu ada sejarah singkat Kecamatan Kota Pinang, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, visi dan misi Kecamatan Kota Pinang, dan struktur organisasi Kecamatan Kota Pinang. Di sini, sebelum penulis melampirkan hasil penelitiannya, penulis terlebih dahulu melampirkan terkait gambaran umum desa yang menjadi lokasi penelitian itu sendiri, yaitu Kecamatan Kota Pinang Labuhan Batu Selatan. Di sini dijelaskan terkait sejarah singkat Kecamatan Kota Pinang Labuhan Batu Selatan, kapan dibentuknya, luas wilayahnya ada berapa, kecamatannya ada berapa, dan desanya juga ada berapa. Bisa dilihat berapa luas dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan juga berapa luas dari Kecamatan Kota Pinang Labuhan Batu Selatan. Di sini, penulis juga melampirkan landasan hukum penyusunan laporan keuangan yang dimana teman-teman bisa lihat sendiri. Ada 8 landasan hukum terkait penyusunan laporan keuangan Kecamatan Kota Pinang Labuhan Batu Selatan. Di sini penulis juga melampirkan visi misi Kecamatan Kota Pinang Labuhan Batu Selatan, yang dimana visi dari Kecamatan Kota Pinang itu sendiri yaitu terwujudnya pelayanan prima yang profesional dan kredibel di Kecamatan Kota Pinang Labuhan Batu Selatan. Dan juga salah satu misi dari Kecamatan Kota Pinang itu sendiri yaitu meningkatnya harkat dan martabat serta kualitas hidup manusia dan meningkatkan kualitas dan juga produktivitas. Berikutnya, struktur organisasi pemerintahan Kecamatan Kota Pinang Labuhan Batu Selatan. Kecamatan Kota Pinang Labuhan Batu Selatan merupakan organisasi pemerintahan yang mana pastinya memiliki struktur organisasi yang bertanggung jawab pada bidangnya masing-masing. Maka di sini dapat dilihat dari struktur organisasi yang berada di PowerPoint. Susunan organisasi kantor Kecamatan Kota Pinang Labuhan Batu Selatan terdiri dari camat, sekretaris camat, subbagian umum dan penata usaha keuangan, subbagian program pelaporan dan aset, seksi tata pemerintahan dan pelayanan umum, seksi ketentraman dan ketertiban umum, seksi kesejahteraan sosial, dan yang terakhir yaitu seksi pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan. Setelah melampirkan terkait apa yang ada pada poin A, yaitu gambaran umum, landasan hukum, visi misi lokasi penelitian dan struktur organisasi. Dan di sini langsung masuk kepada poin B, yaitu hasil dan pembahasan. Terdapat 4 bagian, yaitu pengukuran efisiensi anggaran belanja daerah Kecamatan Kota Pinang Labuhan Batu Selatan. Yang kedua ada pelaksanaan anggaran belanja daerah. Yang ketiga ada kesesuaian realisasi anggaran belanja dengan program atau kegiatan. Dan yang keempat yaitu sumber daya manusia Kecamatan Kota Pinang Labuhan Batu Selatan. Hasil penelitian ini mengacu kepada operasional parameter yang terdapat di bab 3, yaitu pada bab metodologi penelitian, yang dimana menurut Wellizer dan Werner dalam Musihin tahun 2013, operasional merupakan seperangkat petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan bagaimana mengukur suatu variabel atau konsep definisi operasional tersebut. Dalam teori efisiensi menurut Mahmudi, efisiensi adalah perbandingan antara output dan input. Jadi, suatu organisasi, program, atau kegiatan dapat dikatakan efisien jika mampu menghasilkan
output tertentu dengan input yang serendah-rendahnya. Nah, dalam teori efisiensi menurut Mahmudi ini terdapat dua dimensi, yaitu output dan input, yang dimana dalam dimensi output terdapat dua indikator, yaitu pengukuran efisiensi anggaran belanja daerah dan sumber daya manusia. Lalu pada dimensi input terdapat dua indikator, yaitu pelaksanaan anggaran belanja dan kesesuaian realisasi dengan program atau kegiatan. Maka, dari hasil penelitian yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, maka hasil penelitian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pengukuran efisiensi anggaran belanja daerah Kecamatan Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan. Pengukuran efisiensi ini dilakukan dengan menggunakan rumus realisasi anggaran belanja langsung dibagi realisasi anggaran belanja lalu dikali 100%. Dengan tingkat pengukuran sebagai rasio efisiensi sebagai berikut. Yang pertama, hasil perbandingan pencapaian kurang dari 90% berarti sangat efisien. Yang kedua, hasil perbandingan tingkat pencapaian dari 90% sampai 99% berarti efisien. Yang ketiga, hasil perbandingan tingkat pencapaian dari 100% berarti cukup efisien. Dan yang keempat, hasil perbandingan tingkat pencapaian lebih dari 100% artinya tidak efisien. Di sini terdapat tabel hasil perhitungan rasio efisiensi pada Kecamatan Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan. Dilihat dari tabel berikut, maka untuk rasio efisiensi Kecamatan Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan yang diukur dalam 3 tahun, di mana yang pertama pada tahun 2017 realisasi anggaran belanja langsung sebesar 2.783.839.303 dengan realisasi anggaran belanja sebesar 2.945.244.303 dengan rasio efisien sekitar 94,51% yang termasuk dalam kategori efisien, karena untuk tahun 2017 berada pada tingkat pencapaian 90% sampai 99%. Lalu yang kedua, di tahun 2018 realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp2.987.003.878 dengan realisasi belanja daerah sebesar Rp3.016.003.878 dengan rasio efisiensi sekitar 99,03% yang termasuk dalam kategori cukup efisien, karena untuk tahun 2018 berada pada tingkat pencapaian dari 100%. Lalu di tahun 2019 realisasi anggaran belanja langsung mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp4.997.578.173 dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp5.933.461.173 dengan rasio efisiensi sekitar 79,17% yang termasuk dalam kategori sangat efisien karena tingkat pencapaian kurang dari 90%. Maka dapat dilihat untuk rasio paling rendah berada pada tahun 2018 sebesar 99,03% dan dikategorikan cukup efisien. Namun juga begitu, secara keseluruhan Kecamatan Kota Pinang sudah mampu merealisasikan anggaran dengan baik. Hasil penelitian selanjutnya yaitu terkait pelaksanaan anggaran belanja daerah. Nah, pada tabel yang tersedia di sini yaitu laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Kecamatan Kota Pinang dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Seperti nominal anggaran yang sudah disebutkan pada slide sebelumnya, jadi bahwa total anggaran belanja Kecamatan Kota Pinang dilihat dari tingkat presentasi anggaran mengalami kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya. Untuk realisasi anggaran mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun mengalami peningkatan, namun realisasi anggaran Kecamatan Kota Pinang
masih belum mencapai target yang dianggarkan, karena belum optimalnya penyerapan anggaran mengakibatkan hilangnya manfaat belanja. Karena dana yang sudah dilakukan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber terkait mengenai realisasi anggaran melebihi target anggaran yang terjadi pada tahun 2018. Menurut Bapak Hamzah SE, itu dikarenakan adanya belanja yang bersifat mendesak, seperti pembayaran gaji dan tunjangan PNSD, tambahan penghasilan PNSD, dan pembayaran rekening listrik. Namun, selebihnya realisasi sudah cukup baik, anggaran dan realisasi sudah berjalan sesuai target. Hasil penelitian selanjutnya yaitu terkait kesesuaian realisasi anggaran belanja dengan program atau kegiatan. Bisa dilihat di sini ada tabel mengenai laporan program atau kegiatan yang tidak terrealisasi di Kecamatan Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan tahun 2017 hingga tahun 2019. Ada beberapa program yang peneliti lihat tidak berjalan atau terrealisasikan di setiap tahunnya. Contohnya, pada program kegiatan, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah itu di setiap tahunnya tidak terserap dengan baik. Jadi, menyebabkan anggarannya itu tidak terrealisasi dengan sempurna, sehingga tidak berjalan dengan baik. Nah, ini disebabkan karena kurangnya perencanaan atau persiapan awal, kendala waktu dan tempat untuk melaksanakan program tersebut. Dan bahkan pada kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas atau operasional di tahun 2018 dan tahun 2019 itu sama sekali tidak terrealisasi. Itu disebabkan karena manajemen kepemimpinan di kantor Kecamatan Kota Pinang yang mulai mengarah kepada pencapaian kinerja selain didukung oleh SDM, aparatur yang memadai, dan kebijakan-kebijakan yang mendukung proses pelaksanaan beberapa pekerjaan dokumen perencanaan secara tidak tepat waktu. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa indikator kesesuaian realisasi anggaran belanja dengan program atau kegiatan di Kecamatan Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan belum maksimal atau belum optimal karena kurangnya perencanaan awal, kendala waktu dan tempat, dan manajemen kepemimpinan yang berkaca pada dokumen tahun sebelumnya. Sehingga kegiatan-kegiatan tersebut belum berjalan dengan semestinya. Nah, hasil pembahasan selanjutnya yaitu indikator terkait sumber daya manusia Kecamatan Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan. Nah, di sini terdapat tabel pegawai Kecamatan Kota Pinang jabatan struktural. Nah, di sini peneliti menyimpulkan dari dokumen dan hasil wawancara yang didapat bahwa indikator sumber daya manusia Kecamatan Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan belum maksimal atau belum optimal karena belum sepenuhnya pegawai kecamatan mampu menguasai tugas dan fungsinya. Selain itu, Kecamatan Kota Pinang juga sangat kekurangan sumber daya manusia yang ahli pada bidangnya. Hal tersebut dibuktikan bahwa secara keseluruhan pegawai kecamatan berjumlah 23 orang. Peneliti juga memberi saran agar kantor kecamatan yaitu bisa memperbaiki SDM-nya dengan mengikut sertakan berbagai pendidikan, pelatihan, kemampuan dan keterampilan dan sikap untuk melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika pegawai sesuai dengan kebutuhan instansi. Nah, selanjutnya masuk kepada bab 5 yang dimana bab 5 merupakan penutup. Terdapat 2 poin yaitu kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan penelitian adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Kesimpulan berisi
jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Nah, di sini saran merupakan bagian yang ada pada bab penutup dalam laporan karya tulis yang berisikan tentang pendapat yang dikemukakan oleh penulis dan bersifat memberi masukan. Nah, pada kesimpulan di sini, penulis memberikan kesimpulan dari masing-masing indikator, yang dimana tadi terdapat 4 indikator, yaitu pengukuran efisiensi anggaran belanja daerah Kecamatan Kota Pinang Labuhan Batu Selatan yang dirasa sudah cukup optimal dalam merealisasikan anggaran belanjanya. Lalu juga ada indikator kedua, pelaksanaan anggaran belanja daerah. Untuk indikator tersebut, di sini penulis menyimpulkan sudah cukup optimal karena Kecamatan Kota Pinang sudah mampu merealisasikan anggarannya dengan baik, walaupun tidak semua anggaran terserap dengan sempurna. Lalu indikator yang ketiga yaitu kesesuaian realisasi anggaran belanja dengan program atau kegiatan. Nah, dapat dikatakan untuk indikator ini belum maksimal atau belum optimal karena banyak kendala yang dihadapi dalam menjalankan program, khususnya kegiatan rapat koordinasi keluar daerah. Dan indikator yang keempat yaitu sumber daya manusia Kecamatan Kota Pinang Labuhan Batu Selatan. Indikator ini juga dikatakan dapat belum maksimal atau belum optimal karena kurangnya tenaga ahli yang tidak sesuai dengan basic pendidikannya dan sarana prasarana yang dikategorikan belum cukup memadai. Dan untuk saran di sini juga peneliti memberikan saran praktis dan juga saran teoritis, yang mana salah satu dari saran praktis yaitu Kecamatan Kota Pinang harus bisa meningkatkan kembali perencanaan anggaran belanjanya dengan berbagai program yang strategis serta biaya yang relatif kecil. Lalu salah satu contoh dari saran teoritis yang diberikan oleh peneliti yaitu untuk peneliti selanjutnya diharapkan adanya kajian yang lebih mendalam lagi tentang variabel-variabel yang cocok dan sesuai untuk digunakan dalam menganalisis belanja daerah. Nah, di sini terakhir ada daftar pustaka, yang mana daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Nah, daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam berkarya. Mungkin cukup sekian dari presentasi kami hari ini terkait mempresentasikan contoh skripsi. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, penjelasan yang salah atau kurang jelas, dan mohon maaf juga bila ada penyebutan nominal angka yang salah. Semoga presentasi kami hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.